Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi dan kita sudah sampai yang tema yang ke-15 mengenai perjalanan Israel dari Mesir sampai Gunung Sinai. Tapi kita nggak bicara di Gunung Sinai-nya. Karena kitab Keluaran ini yang menjadi kitab kita kali ini itu hanya menjelaskan perjalanan Israel keluar dari Mesir dan sampai ke Gunung Sinai, di mana Israel ada 11 bulan di Gunung Sinai. Dia menerima loh perjanjian, peraturan-peraturan ya mengenai terutama membangun Kemah Suci ya. Setelah itu Kemah Suci dibangun, pasal 40 itu selesai cerita kitab Keluaran ini. Nah, jadi kita akan bahas khusus perjalanan Israel dari Mesir, keluar dari Mesir itu sampai masuk dia ke Gunung Sinai berkemah itu Israel 11 bulan di sana. Kita akan bahas bagaimana Israel ini dalam perjalanan ya, ada pelajaran nanti yang kita akan dapatkan di sana. Jadi judulnya barangkali tepatnya begini ya, mengenal jalan Tuhan atau mengenal pimpinan Tuhan ya. Jadi sebelum kita masuk pada poin-poin, kita akan melihat dulu sebenarnya ya sudah kita singgung bahwa Tuhan itu mau berkarya di dalam dan melalui bangsa Israel itu untuk membuat nama bagi dirinya. Karena Tuhan bilang begini sama Musa, aku sudah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai El Shaddai. Ya, kita tahu itu El Shaddai itu Shad itu buah dada, itu El itu the strong one, jadi artinya feminin. Elohim yang tampil dalam feminin lah ya. Manifestasi sebagai feminin karena janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub itu membuat mereka beranak cucu, menjadi bangsa ya, sehingga feminin lah yang melahirkan kan. Nah kemudian ketika dia datang kepada Musa ya dalam semak belukar itu Elohim mau tampil, mau berkarya lagi. Dia bilang begini, tapi dengan namaku Yahweh di pasal 6 itu Keluaran itu aku belum menyatakan diri, aku belum dikenal. Dalam arti ingat ya, nama itu mengekspresikan karakter Tuhan ya, kemuliaan Tuhan, reputasi Tuhan ya, karya Tuhan. Jadi kepada suatu bangsa ya, pada satu komunitas atau kepada satu keluarga atau pada pribadi. Jadi kepada bangsa Israel Tuhan mau membuat nama ya, yaitu Yahweh sebagai Tuhan perang. Karena dalam Keluaran 15 ayat 3 itu dikatakan Yahweh namanya itu adalah Tuhan perang. Karena memang Yahweh berjanji bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian untuk melawan, ada 7 bangsa di sana. Ya Tuhanlah yang berperang ya. Di Mesir ya Tuhan sudah berperang melawan Firaun dengan tentaranya itu ketika Tuhan belah itu Laut Teberau. Orang Israel jalan, ini pasukan Mesir dengan Firaun itu 600 kereta. Mereka mati begitu tanpa Israel berbuat apapun, tidak melakukan apapun. Tuhanlah yang berperang untuk Israel. Sebabnya namanya Yahweh ya. Keluaran 15 ayat 3. Kemudian di padang gurun, sebentar nanti kita melihatnya ada peperangan terhadap melawan Amalek. Ini juga Tuhan yang berperang ya. Walaupun memang ada di sana Yosua tapi sebenarnya itu Tuhan, karena tangan Musa kalau tangannya ke atas ya Tuhan bekerja ya. Kemudian ya di tanah perjanjian itu. Jadi Tuhan mau membuat nama. Ini dia fokusnya ya. Kenapa juga Tuhan membuat mujizat atau tulah sampai banyak begitu, sampai 10. Itu maksudnya supaya orang Mesir tahu bahwa akulah Yahweh. Dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ya. Jadi selalu fokusnya orang Israel itu harusnya, dan kita sebagai umat pilihan Tuhan, juga harusnya kita fokus kepada
nama Tuhan. Dalam arti nama bukan nama pribadi, tapi nama, misalnya begini, saya mengenal nama Tuhan, kalau saya tidak kenal karyanya dalam hidup saya ya, kalau saya nggak mengalami karakternya, saya tidak mengalami kasihnya, kemuliaannya, saya nggak bisa dibilang mengenal nama Yahweh, ya, nama Tuhan. Walaupun saya tahu secara di Alkitab bisa atau nama-nama Tuhan ada banyak, tapi bukan begitu artinya mengenal nama itu, ya. Mengenal nama itu saudara dan saya harus secara pribadi mengalami Yahweh atau mengalami Tuhan itu. Dan namanya nanti beda-beda bagi setiap orang. Ya, bagi saya ada namanya dia sesuai dengan karyanya dalam kehidupan saya. Ada nama Tuhan yang saya kenal, ya. Nah, jadi kalaulah Israel ini fokus kepada mengenal nama Tuhan atau mengizinkan biarlah dia berkarya, biarlah dia bekerja, maka lebih mudah mengenal jalan-jalan Tuhan itu. Nggak gampang bersungut-sungut, misalnya kurang air, cepat bersungut-sungut, nggak dikasih makan roti atau yang enak atau daging, bersungut-sungut. Nggak gampang begitu. Kalau fokus Israel itu, aku mau mengenal nama Tuhan. Aku mau mengenal karyanya, apa yang dia mau perbuat dalam hidupku, kehendaknya, rencananya, karakternya. Kalau Israel berfokus ke sana, tidak segampang itu dia mengalami sungut-sungut. Kalaupun nanti ada Tuhan memimpin, ada kesulitan, ada tantangan. Karena begini, coba perhatikan dulu ya. Di pasal yang kenapa Tuhan tidak mimpin langsung Israel itu, pasal 13 ini ya, coba kita baca ya. Begitu keluar dari Mesir, Tuhan kalau kita lihat di peta itu ya, itu kalau di peta ini misalnya Mesir sini, di sini ada padang gurun itu, di sini Gunung Sinainya, nah di sini ada Kadesh Barnea mau masuk tanah perjanjian. Kalau mau dari Mesir itu jalan langsung, jalan lempangnya gitulah ya, itu kurang lebih 3 sampai 6 bulan paling lama udah sampai. Ya. Tapi disengaja Tuhan putar dia ke Gunung Sinai. Jadi dari sini, dari Mesir ke Gunung Sinai itu 3 bulan. Dan berdiamlah di sana 11 bulan di Gunung Sinai. Baru jalan dari Gunung Sinai ke Kadesh Barnea yang 12 pengintai itu. 2 tahun total jalannya. Dan baru masuk peperangan itu. Nah, tujuan Tuhan itu mutar begini bukan supaya Israel tapi karena memang dikatakan, mari kita baca ya di sini ya. Saya pakai Elai ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka atau memimpin ya. Istilah Ibrani itu nakah, itu memimpin atau mengarahkan mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi sebenarnya sengaja Tuhan bikin jalannya agak jadi berputar. Tujuannya adalah supaya Israel dibentuk dulu, dipersiapkan untuk peperangan, supaya jangan nanti langsung menyesal kalau langsung begitu. Jadi itulah jalan Tuhan, itulah cara Tuhan. Dia punya karakter sabar, punya karakter tekun, punya karakter ya semua karakter Kristus lah. Nah itu dia ingin kita memilikinya. Nah kalau kita nggak dibentuk, bagaimana mungkin kita, kalau kita nggak mengalami tantangan, bagaimana kita belajar sabar? Kalau kita seolah-olah kayak janji Tuhan gitu ya, kepada Abraham, bilang janji kepada mau punya anak, 25 tahun nunggunya, ya kenapa sampai begitu lama kayak nunda-nunda gitu? Bukan itu, memang supaya Abraham dilatih agar dia percaya bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya. Sebenarnya Tuhan mau menunjukkan kesetiaannya kepada Abraham, bahwa aku setia dengan perkataanku, aku akan tetap menepati janjiku. Ya, jadi seandainya lah fokus Israel itu kepada pengenalan akan nama Tuhan, ya fokusnya ke sana, tidaklah begitu gampang bersungut-sungut. Nah pada kenyataannya nggak begitu. Israel itu pada kenyataannya fokus kepada kebutuhan mereka sendiri, fokus kepada kesenangan mereka sendiri. Itu sebabnya mereka nggak tahan ketika berjalan sedikit aja. Ini kalau ini ada perjalanan ya, kita ambil aja lah dulu yang di Mara ini ya. Ini di pasal 15. Ini setelah
kejadian itu Israel jalan di Laut Teberau ya. Setelah itu orang Mesir ngejar, mati orang Mesir. Pasal 15 nyanyilah orang Israel ya. Ya biasalah ya kalau ada mujizat nyanyi begitu. Tapi nggak lama kemudian sampai berjalan mereka di sini namanya Mara. Mara kenapa disebut Mara? Karena airnya di situ pahit ya. Nah, mulai dari sini bersungut-sungut pasal 24 pasal 4 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka. Apakah yang akan kami minum? Nah, sebenarnya kalau mereka fokuslah bahwa inilah pimpinan Tuhan, aku harus dibentuk, diproses melalui kesusahan, melalui kekurangan, melalui tantangan, melalui penderitaan. Enggak segampang begitu mereka bersungut-sungut. Tapi kenyataannya enggak. Mereka fokus pada bagaimana. Saya senang aja itulah ya. Karena ini banyak khotbah-khotbah juga dalam kekristenan begitu. Kalau ikut Tuhan pokoknya lancar lah gitu. Ya walaupun enggak ngomongnya belak-belakan begitu. Tapi intinya Tuhan tolong kamu, lancar kamu, bisnismu, keluargamu. Bahkan ada juga yang melangkah jauh, dia bilang kalau orang diberkati ya tandanya begitu. Masalahnya sedikit, nggak boleh masalahnya keluarganya banyak ya. Bisnisnya mesti lancar, itu tanda diberkati. Terus nggak boleh kena penyakit lah. Ya kalau penyakitan bagaimana mau dibilang diberkati? Atau ada yang juga secara tersembunyi bilang ya kamu harus agak kaya lah. Supaya orang tertarik gitu mau ikut Tuhan karena kamu kaya. Jadi orang yang ikut Tuhan harus kaya gitu. Itu kesaksian yang baik katanya. Itu orang ngomong gitu karena nggak mengerti jalan Tuhan. Ingat ya, jalan Tuhan itu bahwa dia ingin menampilkan dirinya. Dia ingin berkarya, menyatakan kasihnya atau kesabarannya, kesetiaannya, ya, karakteristiknya kepada suatu bangsa. Dia mau tunjukkan itu supaya namanya itu dikenal di seluruh bumi. Nah, untuk dia menyatakan dirinya, ya misalnya sebagai Tuhan perang. Ya Israel mesti melawan peperangan, mesti menghadapi peperangan. Ya, mesti menghadapi tantangan atau apa. Ya kalau enggak bagaimana dia bisa mengenal Yahweh Tuhan perang? Bagaimana ya kita mau mengenal Jehovah Jireh yang memenuhi kebutuhan kalau kita nggak pernah mengalami kekurangan? Ya enggak. Bagaimana kita bisa mengenal Jehovah Rafa? Jehovah yang menyembuhkan kalau kita nggak pernah merasakan sakit dan disembuhkan Tuhan, ya gimana kita mau jadi kalau kita nggak mengalami, dan juga orang yang tidak mengalami penderitaan itu dia nggak ada gunanya bagi orang lain, ya nggak ada gunanya karena dia nggak bisa bersimpati, nggak pernah bisa mengetahui jamahan Tuhan, dia nggak bisa mengalirkan kuasa Tuhan, nggak bisa mengalirkan kuasa penghiburan. Paulus bilang begini, sebagaimana kami pun dihempaskan atau ditimpa oleh banyak penderitaan dan mengalami banyak penghiburan Elohim, kami juga bisa menyalurkan penghiburan itu. Nah, jadi inilah jalan Tuhan yang Israel gagal memahaminya. Ya, nanti kita akan melihat akarnya itu karena Israel tidak percaya dan tidak taat. Ini dua hal ini, akarnya ya. Penyakitnya. Coba dulu kita melihatnya, kembali masuk dulu ya. Kita lihat dulu di Mara ini ya. Setelah Israel di sana dibikin mujizat ya. Ada lempar kayu di situ ya. Musa tuh lempar kayu ke dalam air itu, lalu air itu menjadi manis ya. Nah, di sanalah Tuhan kasih ketetapan ya supaya Israel dicobailah ya. Kalau memang kamu mentaati aku, ya dikatakan secara janji, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Nah, sebabnya apa? Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi memang harus ya. Harus mengalami lah ya penderitaan dulu, baru mengalami pertolongan Tuhan, baru dia mengenal lah nama Tuhan. Nah, kemudian dari Mara masuklah ke Elim. Nah, di sana udah enak ya, ada 12 mata air, ada 70 pohon korma, ya Israel berkemah di sana di tepi air itu. Ini jalan Tuhan. Dari Mara ke Elim, habis pahit manis ya. Habis gelap terbitlah terang. Itu memang jalan Tuhan ya. Jadi kita tuh jadi kehidupan tuh jadi kayak berulang-ulang gitu proses ya sampai akhirnya kita mengenal nama Tuhan.
pahit, manis, begitu ya. Kehidupan itu enggak datar, enak, terus atau pahit, melulu hancur semua, enggak gitu. Dia berputar ya. Ada saatnya untuk bergumul, menderita, ya, ditekan dan sebagainya. Ada juga saat-saat kelegaan, ya. Itulah dia. Kemudian di pasal 16 ya, berjalanlah Israel dari Elim. Nah, ini Elim itu kan enak ya. Kemudian dia berjalan ketemu dia padang gurun lagi ya. Itu namanya padang gurun Sin. Ya. Di sinilah pasal 16 ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap Israel kepada Musa dan Harun. Nah, sungut-sungutnya ini ayat 3. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Nah, disinilah dia Israel. Barangkali dia udah susah di padang gurun, makanan dagingnya nggak enak kali atau gimana ya, rotinya pun apa. Ini belum turun mana ini, justru di sini akan diturunkan mana. Jadi Israel udah bersungut-sungut. Dia ingat di Mesir, biarpun Mesir itu diperbudak dia, tapi dia bisa makan daging semaunya, makan roti sampai kenyang. Nah, akhirnya Tuhan berikanlah ya daging itu apa, burung puyuh. Ya. Kemudian mana itu datang pagi itu nanti direbus kayak kue itu, kue madu. Itulah yang dimakan Israel selama 40 tahun. Ini maksudnya juga untuk menguji ya. Tuhan ini dikatakan di sini ayat 4, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu ya, supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ini sebenarnya cara-cara Tuhan ini sedang membentuk ini Israel nih agar mengenal nama Tuhan, dalam arti mengenal jalan-jalan Tuhan, mengenal karya Tuhan, mengenal hukum-hukum Tuhan, ya, mengenal Tuhan lah. Inilah yang ini. Dan mengenal Tuhan tuh enggak bisa hanya hidup damai-damai, tenang-tenang, aman-aman gitu ya. Ya, mengenal Tuhan ini saya mau bicara dulu sedikit mengenai sekolah itu, peranan sekolah teologi itu. Sekolah teologi memang bagus karena Alkitab ini kan dokumen sejarah ini, ya kan? Dan harus diteliti dengan metode penelitian sejarah, metode kritis. Ya, ada beberapa ilmu yang memang harus dipelajari. Nah, kalau orang mau mempelajari dokumen sejarah Alkitab sebagai dokumen sejarah. Tapi kan Alkitab bukan itu. Saya sudah pernah bicara Alkitab ini, Yesus bilang kan, perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi Alkitab ini ada spiritnya, ada life-nya. Kalau hati kita nggak dibentuk, nggak diproses ya, kita nggak bisa menyentuh hayatnya Alkitab ini, spiritnya di sini nggak bisa. Jadi bukan hanya teologi aja, mengenal nama Tuhan atau mengenal jalan Tuhan itu, mengenal Tuhan nggak bisa hanya sekolah teologi langsung kalau udah S3 berarti sudah kenal Tuhan gitu. Nggak ada ya. Harus dibentuk mengalami pengalaman sehari-hari, dari pahit, manis, dihajar, dibentuk, diproses. Penderitaan itu perlu. Ya. Kalau enggak ada penderitaan itu, enggak ada itu. Itu ada seorang yang namanya Richard Wurmbrand itu, pendeta, dia di Rumania. Waktu itu Rumania dikuasai komunis, dia masuk penjara 14 tahun. Richard Wurmbrand ini. Ya. Dan dia setelah dia menderita itu dia buka pelayanan namanya The Voice of Martyr. Kayaknya dia pernah datang ke Indonesia tuh satu kali tuh. Dia usianya sampai 92 ya. Dan akibat daripada penderitaannya itu, waduh, pengenalannya akan Tuhan dan pelayanannya meluas ke dunia dan jadi berkat dia bagi banyak orang. Saya sendiri baca bukunya itu berulang-ulang, saya selalu ingat yang dia bilang itu, penderitaan itu adalah suci katanya. Jangan buang satu serpih pun daripada penderitaan itu, karena itu perlu. Semua penderitaan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan atur dalam kehidupan kita, itu sudah diatur dan perlu untuk kita lalui dengan belajar tabah, untuk kita lalui dengan belajar sabar, agar mengenal nama Tuhan. Itu juga kan di Amsal juga ada dibilang tuh, bahwa aku ini tertindas, itu bagus ya, supaya aku mengenal hukum-hukummu.
Jadi mengenal Tuhan atau mengenal Alkitab itu enggak bisa hanya sekolah teologi aja terus langsung kenal. Ya, enggak, itu jauh dari situ. Ya. Orang harus belajar dalam kehidupan sehari-harinya, dalam tantangannya, masalahnya, dan itu pun tergantung nanti. Karena ada orang kalau nanti responnya tidak baik kayak Israel ini, gagal dia, ya. Atau saya sudah bisa masuk ini kepada apa tuh tempat perhatian. Tujuannya Tuhan lah membawa. Jadi begini kan, ini secara simbolik kan, Tuhan mau bawa Israel itu ke Kanaan, itu warisannya lah ya. Warisan ya, tanah perjanjian. Dan Alkitab di Ibrani bilang itu tempat perhentian. Coba dulu saya baca ya, pakai ILT dulu ini ya. ILT Ibrani pasal 3 ya. Jadi kita aplikasikanlah dulu ya, sekaligus lah kita ambil kesimpulan nanti ya, dalam kita mengenal jalan Tuhan itu atau pimpinan Tuhan itu. Dalam Ibrani 3 itu dibilang begini ya. Dan kepada Ibrani 3 ayat 18 ini pakai ILT ya. Dan kepada siapa dia telah bersumpah agar mereka tidak dapat masuk ke dalam tempat perhentiannya, selain kepada mereka yang tidak taat. Ini nomor 1 ini, tidak taat. Ayat 19, maka kita melihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan. Ini sedang bicara tentang Israel ya. Karena dikatakan di sini pasal 4 ayat 10 juga ada suatu tempat perhentian sabatnya Elohim itu ya. Sebab siapa yang masuk ke dalam perhentiannya, sabatnya Elohim itu, maka dia telah berhenti dari pekerjaan-pekerjaannya, sama seperti Elohim dari pekerjaan-pekerjaannya. Jadi di sini juga dinasihatkan, marilah kita bergegas masuk ke dalam tempat perhentian yang merupakan simbol itu, tanah perjanjian itu itulah tempat perhentian. Simbolnya aja ya. Realitanya perhentian itu ya dalam Kristus itu ya. Yesus bilang kan gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Kemudian ayat berikutnya pasal itu Matius 11 ya. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu dia rest, artinya istirahat, tempat perhentian itu. Perlu belajar dari Yesus itu langsung, nggak hanya belajar sekolah teologi, tapi belajar dari Yesus yang dia lemah lembut dan rendah hati. Ya. Nah, jadi maksud daripada perjalanan atau memahami jalan Tuhan itu, kita mau dibawa ke satu sabatnya Elohim, tempat, kalau Israel itu tanah perjanjian. Kalau kita di sini ya, sabat itu ya sabatnya Elohim ya, kita dalam Kristus ya, jiwa kita tenang. Ya. Kita sampai kepada perhentian Elohim ya. Ada 2 syarat kalau kita lihat dari Matius 11 itu ayat 28 sampai 30 kalau tidak salah itu, atau 31. Itu dibilang belajar daripadaku, kata Yesus. Ya. Karena dia bilang belajar karena dirinya, di situ khusus dinyatakan aku ini lemah lembut rendah hati. Lemah lembut itu bukan kelemar-kelemar ngomongnya kayak nggak jelas gitu ya, pelintat-pelintut, bukan itu. Lemah lembut itu artinya kalau dipukul kena penderitaan dia tetap tenang gitu. Ya, dia nggak gapah-gopoh gitu, kena pukulan tek dia bisa diam, bisa nerima gitu ya. Ini kalau Yesus bisa ditampar, dia bisa diam, itu dia lemah lembut ya. Kalau ditampar, mukul lagi, balas lagi, itu nggak lemah lembut ya. Nggak bisa nerima perlakuan ditindas ya. Menerima perlakuan ketidakadilan, menerima perlakuan apa. Itu kalau Yesus itu tenang dia, bisa dia lemah lembut. Dia diperlakukan sangat tidak adil oleh Sanhedrin itu. Divonis mati. Sangat tidak adil itu. Ya, karena keputusan itu salah itu keputusan dan dosa Sanhedrin itu harus ditanggungnya ribuan tahun itu. Hampir 2000 tahun orang Israel tidak punya negara itu akibat apa? Memvonis Yesus itu dengan salah. Tapi Yesus sudah terima. Nah, ini ya lemah lembut itu. Bisa menerima pengaturan lingkungan yang Tuhan izinkan dan tidak berontak. Nah, ini dia. Ya. Itu lemah lembut. Dekat dengan lemah lembut itu rendah hati juga, karena orang yang sombong itu cenderung dia akan bela diri
Orang yang sombong tuh sangat tidak tahan kalau dia disalah mengerti. Ya, kalau dia disalah mengerti, dia langsung bela. Oh, enggak, saya enggak begitu. Begini kok. Dia sangat ingin orang lain mengerti dia. Kalau perlu enggak usah lah sampai muji-muji nyembah dia, tapi minimal ya menghargai dalam arti ya menghormati lah, kayak gitulah. Itu orang sombong. Tapi orang yang rendah hati bisa dia. Disalah mengerti juga nggak apa-apa. Dicuekin juga nggak apa-apa, ya. Melayani ya melayani aja, nggak dihargain kayak juga nggak apa-apa. Itu rendah hati dia, ya. Nggak bela diri lah, ya. Oke, jadi kesimpulannya apa ini dari tentang jalan Tuhan ini, ya? Kita ini akan diberikan warisan, ya, warisan. Kalau Israel itu ya tanah perjanjian. Kalau kita ini Sabat atau damai sejahtera Elohim, ya, atau apa ya, ketenangan, ya, Sabatnya masuk ke dalam Sabat Elohim, artinya jiwa kita tenang. Sebenarnya hidup itu yang paling bahagia itu yaitu kalau belajar dari Yesus, bisa lemah lembut, bisa rendah hati. Udah bahagia ini. Karena orang yang lemah lembut, rendah hati sudah bisa mengalami semuanya. Ya, mau yang senang oke, yang susah oke. Mau dipuji oke, bisa, mau dihina juga nggak apa-apa. Mau dimengerti oke, mau disalah mengerti juga nggak apa-apa. Damainya tetap. Ini dia. Ya, damainya tetap nggak terpengaruh ya oleh yang luaran-luaran itu. Melayani apa yang Tuhan pimpin kita kerjakan. Orang menghargai, puji Tuhan. Nggak dihargai nggak apa-apa, ya. Diomongin orang dari belakang, di depan, samping, kiri, kanan juga nggak apa-apa. Kita maju saja, nggak perlu bela diri, karena nanti ada waktunya Tuhan sendiri yang akan membela, ya. Janji Tuhan itulah yang akan membenarkan kita nanti, ya. Karena lagi juga kalau bela diri itu ya selain udah buktinya dia orang sombong, ya, udah nggak kenal jalan Tuhan, ya, udah nggak kenal nama Tuhan lah, ya. Jadi saya rasa ini aja dulu, ya, mengenai jalan Tuhan ini Israel, ya. Jadi saya coba ulangi lagi. Sungut-sungut, berontak, protes, marah itu hanya ekspresi daripada hati yang tidak percaya dan yang tidak taat. Hati yang tidak percaya, tidak taat itu yaitu bukti bahwa hati itu memang dia sombong, yang nggak lemah lembut. Coba lah kalau dia lemah lembut dan dia rendah hati, udah. Tidak mungkin dia sungut-sungut. Tidak mungkin protes. Tidak mungkin tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Enggak ada itu. Itu orang yang selalu bertanya, kenapa ini Tuhan? Nah, itu tanda bahwa dia tidak menerima. Masih belum lemah lembut. Belum rendah hati, ya. Tapi biarlah, ya. Sebagai umat pilihan Tuhan kita dibentuk, ya. Belajarlah kita menempuh jalan Tuhan ini, ya. Agar kita menjadi lemah lembut, rendah hati, jiwa kita mendapat ketenangan. Masuklah kita ke dalam Sabatnya Elohim. Haleluya. Amin.